Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mat Play Channel. Oke lur, seperti biasa kita berdoa semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan di pagi setengah siang lur. Oke, kita lanjut. Dalam video saya kemarin, bahwasanya orang-orang terlena dengan dunia hingga tak mempercayai akhir zaman karena apa? Tanda-tandanya kan sudah nampak semuanya ya, yang saya sebutkan itu kemarin, bahwa misalnya mereka yaitu cinta dunia hingga lupa kalau akhir zaman. Dan juga mereka mungkin kalau dijelaskan secara rinci, secara apa itu sesungguhnya, mereka juga akan kaget dan juga nggak percaya apa kalau Imam Mahdi itu muncul atau keluar di negerinya, di negeri kita Nusantara Indonesia. Mereka malah makin nggak percaya, ya kan? Ah, masa kan gitu ya toh. Wong Imam Mahdi itu munculnya di Arab sana, di Baiat di Ka'bah. Itu sebagian orang yang tahu gitu loh. Kalau nggak tahu, wah masa di apa Imam Mahdi lahir Indonesia itu Nusantara itu apa? Kan mungkin mereka akan mengucapkan kata-kata seperti itu, ya kan? Nah, kalau mereka ditanyakan Satrio Piningit, malah mereka nggak tahu sama sekali. Yang mereka tahu kebanyakan ya Imam Mahdi itu. Kalau Satrio Piningit sih hanya sekian saja yang tahu, ya kan. Maka dari itu loh, mereka semakin kaget kalau dijelaskan Imam Mahdi itu munculnya di sini di Nusantara, atau bahkan mereka juga nggak tahu. Sebelum Imam Mahdi itu beliau kan menjalani proses pingitan atau dikenal kita dengan sebutan Satrio Piningit. Mereka Satrio Piningit juga nggak percaya juga, namanya Satrio Piningit kok berubah tiba-tiba berubah jadi Imam Mahdi. Mereka kan semuanya kan mengatakan demikian, ya toh, nggak percaya yang seperti itu. Rasanya ya karena itulah mereka apa ya maksudnya itu ya terlalu terlena lah dengan dunia, jadi nggak kurang update kurang apa kalau tentang akhir zaman, tentang seorang pemimpin, bahwasanya seorang pemimpin itu sebelum menjadi seorang pemimpin besar, apalagi pemimpin dunia atau dan alam lainnya, itu juga mengalami proses yang sangat panjang, ya kan? Proses yang sangat panjang baik di dunia ataupun yang di atas sana. Beliau itu Satrio Piningit itu atau sangat berat ujiannya. Kalau di atas sana kan beliau kan langsung ditempa oleh Allah dan dibimbing oleh para malaikat, para nabi, dan juga para wali-waliullah seperti itu lur, termasuk Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Ilyas, terus nabi-nabi yang masih sekarang masih ada, masih hidup, ya kan? Contohnya ya yang masih ada sekarang Nabi Khidir itu dan dibimbing langsung kadang oleh beliau, oleh Nabi Khidir ini beliau, dan juga yang hidup Nabi Ilyas, ya kan? Yang masih hidup sekarang saat ini. Tapi kalau masih hidup Nabi satu ya Nabi Isa alaihissalam itu masih bisa, belum turun, nanti kalau waktunya Dajjal keluar itu. Kan beliau kan sebelum menjalani proses, sebelum menjadi seorang pemimpin dunia, pemimpin akhir zaman, kan beliau kan mengalami menjalani proses yang sangat berat lur. Baik di atas sana ujiannya yang nggak sampai saat ini hampir selesai, mungkin di ambang pintu lur. Bahkan video saya sebelumnya tinggal alam dunia saja yang belum dibuka oleh Allah. Alam kita, kalau alam kita, alam dunia dibuka oleh Allah, otomatis semuanya akan tahu, atau
insya Allah akan tahu semuanya, terbuka lur, atau seperti itu. Dan bahkan ujian-ujiannya di dunia pun banyak ujiannya berat ya toh, dimana diuji masalah ekonomi yang sampai saat ini kan, zaman sekarang kan paling berat kan ekonomi ya toh, di zaman modern ini. Bahkan teknologi seperti canggih ini entah beliau juga tahu atau apalagi zaman sosial media entah, dan tentunya pastinya punya handphone beliau ini ya toh, ya sekedar apa tahulah dunia maya, dunia apa seperti itu ya toh. Dan juga yang nggak kalah pahitnya adalah masalah ujian ekonominya itu, nah, dimana beliau kan kerjanya kan tentunya nggak ikut orang lur, maksudnya jadi apa karyawan atau apa enggak. Kalau dari sejarahnya kan beliau kan menjualkan barang atau kalau dari sejarahnya itu berarti kan beliau kan pekerjaannya ya tetap atau enggak tetap, Allahu alam. Masalah ekonomi yang membelit kehidupan beliau sehari-hari, kalau untuk makan sih mungkin cukup ya toh, ya kan zaman sekarang kan pasti Allah memberikan rezeki itu tiap hari. Tapi untuk soal berlebih-lebihan bisa beli ini itu mungkin nggak bisa. Kalau dimana sekarang orang kaya dianggap, atau orang miskin nggak dianggap, kan seperti itu lur. Bahkan dalam sebuah perjamuan pun kalau ke tempat saudara, kalau yang mendatangi orang kaya kan dijamu, waduh mewah ya, semuanya dibelikan, disediakan di ruang tamu, makanan yang enak, lezat gitu, minuman seger-seger. Coba kalau orang miskin paling mentok kopi ya dong, paling mentoknya is kopi itu aja. Kalau ada cemilan sih gorengan kalau ada cemilan lo ya dekat-dekat warung atau apa, paling mentok paling mewah ya gorengan itu, pisang goreng tah, telawar tah, ote-ote, veggie atau apa, tahu isi lah ya, seperti itu ya kan. Ya itu loh zaman sekarang ini, dimana orang kaya sangat dihargai dan orang miskin dialihkan, disepelekan, di apa ya, pandang sebelah mata. Ya beliau ini lho. Makanya beliau ini sangat-sangat hidupnya sangat banyak ujiannya, berat, sangat berat lur, seperti itu, sangat berat ujiannya, nggak sama seperti kita atau berlipat-lipat ujiannya beliau ini di dunia. Kenapa? Ya karena kalau diuji kan, namanya pemimpin kan harus diuji dulu oleh Allah ya toh. Sekuat apa, sekuat mana, kan seperti itu. Ya sebagai contoh apa? Seorang empu jika membuat keris yang mumpuni, sakti, mandraguna, kan dibakar ya toh, dibakar, ditempa, dipukul, dibakar lagi, dipukul lagi, terus dibakar lagi, dibentuk lagi sedemikian rupa hingga menjadi sebuah senjata yang mumpuni seperti itu. Ya sama halnya istilahnya seperti itu beliau Satrio Piningit ini ditempa, waduh, di dalam kehidupan nyata dalam kehidupan sana. Karena tentu saja biasanya kalau mendapatkan ilmu, apalagi ilmu apa ini laduni, kan otomatis kan yang nggak kuat kan raga, atau raga kan kadang apa ya, sakit atau apa, remek lah. Bahkan video saya sebelumnya, saking beratnya ujian, beratnya jalannya beliau pun sampai sempoyongan tuh. Tapi itu kalau sepi jalannya, nggak ada orang. Kalau ada orang kan beliau kan nggak mampu, harus bisa kuat tegar itu kalau beliau berjalan ya toh. Kalau nggak ada orang, entah dalam rumah, kalau nggak ada orang, kalau nggak ada keluarganya, jalannya beliau ya sempoyongan seperti orang mabuk. Saking beratnya, saking besarnya kekuatan energi
atau ilmu laduni yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Efeknya seperti itu loh, raga itu pastilah seperti itu, akan merasakan kesakitan, sakit semua, raga itu sakit semua itu loh. Berbeda dengan yang lain-lain itu, dengan ilmu macam-macam ilmu yang lain itu, Allah alam juga, saya juga belum tahu.